Hai teman-teman, oke, saya akan membuat video khusus tentang satu topik yang sangat luar biasa, yaitu sukses do it yourself 1237 ya. Menyambung beberapa video saya yang lalu. Di video saya sebelumnya saya janji akan buat sebuah video khusus untuk Anda. Nah, ini videonya ya. Sebelum video saya sebelumnya, bagaimana memakai pikiran bawah sadar untuk mewujudkan impian Anda. Kalau Anda belum nonton, Anda nonton dulu. Kalau sudah, kita masuk ke video ini. Dan video ini ada kaitan dengan semua beberapa video yang saya buat sebelumnya, yaitu tentang kekuatan pikiran bawah sadar, tentang bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar kita, tentang bagaimana menggunakan pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkan impian, dan juga kekuatan imajinasi, kekuatan impian, dan lain-lain. Jadi silakan Anda nonton dulu video-video sebelumnya. Dan di video ini saya akan khusus membahas tentang success do it yourself. Atau Anda bisa jadi seorang self-made millionaire lewat cara ini. Ya, kita mulai sama-sama. Success do it yourself 1, 2, 3, 7. Nah, satu itu apa? Satu itu adalah satu kunci, Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah pikiran bawah sadar Anda. Kita sudah tahu bahwa pikiran bawah sadar kita ternyata sangat dahsyat sekali. Ya, dia mempengaruhi semua apapun yang kita capai dalam hidup kita lewat program apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, satu kunci itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi, Anda harus memahami cara kerja pikiran bawah sadar Anda, karena pikiran bawah sadar itu ternyata mempengaruhi seluruh aspek dalam hidup kita, atau kita sebut subconscious mind. Nonton video saya sebelumnya yang khusus membahas tentang pikiran bawah sadar. Satu. Yang kedua adalah dua hukum. Kita tahu di dunia ini banyak hukum alam ya, hukum gravitasi. Apapun yang kita lempar ke atas dia akan jatuh ke bawah. Ya, tidak mungkin kita lempar remote atau apa dia bertahan di tengah-tengah itu. Ya, Anda akan kabur. Jadi dia pasti kita lempar, dia pasti turun ke bawah. Ini hukum gravitasi. Dia sudah pasti. Kita ngerti tidak ngerti, kita terima atau tidak terima, kita setuju atau tidak, dia pasti terjadi. Ya. Banyak hukum alam, saya akan bahas minimal dua hukum yang akan mempengaruhi kesuksesan Anda, mempengaruhi masa depan Anda. Satu, yaitu hukum sebab akibat. Ini adalah hukum yang paling lama, hukum yang dipercaya oleh juga banyak keyakinan, hukum sebab akibat, atau ada istilah hukum alam semesta baja. Dia sudah sangat klasik sekali, hukum sebab akibat. Jadi apapun yang kita lakukan, dia pasti datang akibatnya. Pertanyaan saya adalah, Anda lebih takut sama akibatnya atau Anda lebih takut sama sebabnya? Contoh, Anda lebih takut sakit atau Anda lebih takut sama penyebab sakit? Anda tidak mau sakit, Anda tidak mau miskin, Anda tidak mau gagal. Itu adalah akibatnya. Akibatnya sudah pasti datang. Yang kita harus takutkan adalah apa? Sebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang itu sakit? Penuaan, radikal bebas, pola hidup yang salah, diet yang salah, dan sebagainya. So, kita harus perbaiki sebabnya, maka akibatnya dia akan berubah, akibatnya akan lebih baik. Begitu juga dengan kesuksesan, begitu juga dengan kesuksesan. Ya, kita tidak mau gagal, nah kita tahu penyebab gagal itu apa. Bahkan nggak usah dipikirin, kita maunya sukses, kita cari tahu semua tentang sukses. Ya, orang bijak mengatakan, 把成功的条件做好，成功就会属于你. Ya, bahasa Mandarin yang artinya penuhi semua syarat-syarat sukses, lakukan semua syarat-syarat sukses, maka sukses itu akan datang dengan sendirinya. Apa itu sukses? Apakah kita bisa menamakan diri kita sukses? Enggak. Atau orang lain yang menilai kita, wah dia sukses nih. Jadi sukses itu ada syaratnya. Maka Anda penuhi semua syarat sukses. Sukses itu sendiri akan melekat kepada diri Anda. Jadi nggak usah kejar suksesnya, kejar penyebab suksesnya. You get it? Ya, hukum sebab akibat. Jadi kita tidak perlu takut sama akibat. Percuma. Akibat itu pasti datang. Yang kita takutkan adalah sebabnya. Jadi mulai hari ini lakukan sebab yang baik-baik. Kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau bahagia, kalau Anda mau sukses, lakukan sebab-sebab, lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda sukses, sehat, kaya, bahagia di kemudian hari. Oke? Hukum sebab akibat.
Hukum yang kedua adalah hukum daya tarik menarik, yang kita sudah bahas dalam hukum law of attraction, yaitu apapun apapun yang dominan di dalam pikiran kita, dia akan menarik ke dalam hidup kita. Baik itu hal-hal positif maupun negatif. Sekali lagi saya ulangi, apapun yang dominan di dalam pikiran bawah sadar kita, dia akan hadir jadi kenyataan. Itu namanya hukum daya tarik, atau kita kenal dengan law of attraction yang ada dalam buku The Secret. Dia ibaratnya kayak Bluetooth, ya. Anda kirim ke alam semesta, maka dia sangat canggih sekali, ya. Bahkan 5G pun kalah, ya. 5G baru ditemukan. Yang ini sudah dari alam semesta, sudah diciptakan dari Tuhan sejak kita lahir. Apapun yang dominan di dalam pikiran Anda kirim ke alam semesta, dia akan tarik balik ke dalam hidup Anda. Oke, so hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena hukum sebab akibat tadi dan juga hukum tarik menarik. Kalau Anda mau hal-hal yang baik terjadi dalam hidup Anda pikirkan, Anda attract hal-hal yang positif dalam hidup Anda. Ingat, sekali lagi, apapun yang Anda sadar tidak sadar, Anda ngerti tidak ngerti, dia akan tarik up. Karena apapun yang dominan dalam pikiran Anda, dia akan tarik dalam hidup Anda. Contoh, Anda tidak mau gemuk. Pertanyaannya adalah, saya tahu Anda tidak mau gemuk, tapi dalam pikiran Anda lebih dominan pikir gemuk atau pikir langsing. Setiap hari Anda lebih banyak pikir tentang, gemuk, aduh, lihat Anda gemuk, lihat cermin gemuk, makan sedikit gemuk, nggak bisa tidur dan sebagainya. Atau Anda setiap hari di cermin, Anda lihat diri Anda lihat di cermin, Anda kasih tahu, saya semakin langsing, kayaknya saya makin langsing. Nah, Anda lakukan yang tadi. Apa yang menyebabkan langsing? Ya, jaga pola makan, diet, olahraga, dan sebagainya. Maka langsing itu akan datang. Tiap hari Anda berpikir langsing secara dominan, maka langsing itu akan datang. Begitu juga dengan sukses, kaya, dan seterusnya. Ya, 3 tahap. Dan ada 3 tahapan dalam mewujudkan impian Anda. Saya sebut 3D, ya, 3D dalam mewujudkan impian Anda. D yang pertama adalah design your future. Jadi ternyata hidup Anda bisa didesain, ya. Apapun yang Anda capai hari ini, itu adalah berkat keputusan Anda 5-10 tahun yang lalu. Nggak usah percaya saya. Anda tinggal di mana, Anda kuliah di mana, pasangan hidup Anda siapa, sadar atau tidak sadar, itu adalah keputusan Anda 5-10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Ya, jadi keputusan Anda di 5-10 tahun yang lalu menentukan hidup Anda saat ini. Berarti kalau Anda mau hidup Anda lebih baik, atau apa yang Anda mau terjadi dalam hidup Anda 5-10 tahun yang akan datang, Anda tentukan dari hari ini. Dan bukan cuma tentukan, saya pakai kata-kata yang lebih keren, yaitu design your future. Masa depan Anda bisa didesain dari hari ini. Apapun kondisi Anda saat ini, Anda bisa anggap itu cuma sementara. Anda bisa desain kembali hidup Anda. Anda bisa desain kembali masa depan Anda. Ya, so Anda sudah tahu kehebatan pikiran bawah sadar Anda sudah tahu potensi Anda bisa keluarkan satu kertas, Anda pikirkan 3-5 tahun yang akan datang, saya mau capai apa dalam hidup saya? Apa yang saya mau jadi apa? Saya mau dikenal sebagai apa? Saya mau punya apa? Saya mau punya income berapa? Dan saya mau punya lifestyle, pola hidup saya seperti apa? Anda tuliskan, Anda write down di situ, Anda desain, Anda tata ulang kembali hidup Anda. Nggak usah percaya saya, hidup Anda pasti lebih baik. So kita masuk ke D yang kedua, 3D. D yang pertama, design your future. D yang kedua adalah do your best. Pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda do your best selama ini dalam hidup Anda? Ya, dalam seminar saya seringkali tanya kepada peserta saya, baik yang seminar untuk 100 orang, 500 orang, maupun 1000 orang. Saya sudah suka tanya, siapa yang merasa, siapa yang yakin bahwa Anda sudah do the best dalam hidup Anda, angkat tangan. Dan biasanya hampir tidak ada yang berani angkat tangan. Kenapa? Karena kita tahu dalam hidup kita seringkali kita belum do the best. Ya, mungkin kita anggap kita sudah do the best, tapi kalau kita benar-benar pikirkan, sama seperti saya menanyakan Anda saat ini, apakah Anda sudah do the best dalam hidup Anda?
apakah bisa lebih baik lagi? Pasti bisa. Pertanyaannya adalah, selama ini Anda bertahan hidup atau berjuang hidup? Anda lakukan the best nggak? Banyak hal yang Anda bisa improve, Anda bisa lakukan lebih baik lagi. Betul ya? Dan itu akan mempengaruhi masa depan Anda. Dan D yang ketiga adalah dream come true. Saya sebut 3 tahapan 3D dalam mewujudkan impian Anda. 1, design your future, desain kembali hidup Anda. Kita tata kembali, tata ulang kembali. Yang kedua, do the best. Dan yang ketiga adalah dream come true. Desain itu juga termasuk Anda asking. Kalau dalam hukum Law of Attraction atau The Secret, waktu Anda mendesain hidup Anda secara tidak langsung, Anda menuliskan proposal Anda kepada Tuhan. Dan tugas Anda do the best, biar Tuhan dan alam semesta yang mewujudkan, dan pasti dia akan sampai ke tahap ketiga, yaitu dream come true. Apapun yang pantas, apapun yang terbaik buat Anda, dia pasti jadi kenyataan. Tuhan seringkali bukan belum menjawab doa kita. Tuhan bukan tidak menjawab doa kita, seringkali adalah belum ya sesuai waktunya Tuhan. Jadi Anda harus believe sampai Anda jadi kenyataan. Do your best sampai impian Anda jadi kenyataan. Dream come true. Dan yang 7, kan saya bilang 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 1 kunci, 2 hukum sebab akibat dan hukum daya tarik. Dan yang ketiga adalah 3 tahapan 3D dalam mewujudkan impian Anda. Yang ke-7 terakhir, ya, ada 7 langkah sukses. Teman-teman boleh catat atau nanti Anda bisa tuliskan di komen ya. Apa 7 langkah yang Anda bisa lakukan sehingga dia akan mewujudkan semua impian Anda. Dan 7 langkah ini kalau Anda simpulkan, dia akan menjadi sebuah kata miracle. Ya, lihat baik-baik. Pertama adalah making a clear list of goal, yaitu buat sebuah daftar yang sangat jelas tentang list Anda. Making a clear list of goal, menuliskan goals Anda dengan sangat jelas. Minimal saya sering kali mengatakan 20. Anda bisa keluarkan satu kertas kosong, Anda tuliskan 20 impian yang Anda pengen capai dalam hidup Anda. Dan sudah banyak yang buktikan, saya juga sudah buktikan, banyak orang hebat, banyak orang sukses di dunia telah mewujudkan, mereka bisa mencapai semua impian mereka. Write down. Ketika Anda menuliskan, ketika Anda membuat list daftar impian Anda memasukin ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan Anda juga membuat sebuah proposal untuk Tuhan alam semesta. Jika itu yang terbaik untuk Anda, maka itu akan jadi kenyataan. Ya. Yang kedua adalah installing the I can spirit. Install, ya, sengaja menginstall ke dalam pikiran bawah sadar Anda sebuah I can spirit, sebuah spirit bahwa Anda bisa. Yakin dan percaya bahwa Anda bisa sukses, bisa kaya raya, dan bahagia. I can spirit. Jadi jangan jadi orang yang pesimis, jadi orang yang mental korban dan sebagainya. Enggak. Ini yang kita mau jadi orang sukses, sebuah mental I can spirit. Ya, spirit bahwa saya bisa. Yang ketiga R adalah repeating self affirmation dan goal visualization. Yaitu repeating, ya, mengulang-ulang self affirmation, afirmasi pribadi atau auto suggestion tadi, dan goal visualization. Ulangi terus menerus yang saya sudah ajarkan di video sebelumnya, yaitu 2 cara memprogram pikiran bawah sadar Anda, yaitu auto suggestion. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Itu adalah auto suggestion atau self affirmation, dan juga goal visualization. Apapun yang tadi Anda sudah tuliskan, daftar impian Anda goal visualisasikan, Anda imajinasikan bahwa itu seolah-olah sudah jadi kenyataan. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, nggak usah percaya saya, sekali lagi, kalau Anda serius tuliskan daftar impian Anda dan Anda imajinasikan terus-menerus, maka suatu hari pasti jadi kenyataan. Ya. Selanjutnya miracle. Selanjutnya adalah A. A itu adalah activating your
action plan. Kenapa saya pakai kata activating? Seringkali kita punya plan, tapi kita tidak menghidupi plan kita. Plan itu hanya tinggal plan. Awal tahun kita buat plan, awal bulan kita buat plan. Dan ternyata tidak kita lakukan. Bagaimana dia bisa capai? Jadi harus activating. Anda harus benar-benar mengaktifkan rencana tindakan Anda. Dan selalu memperbaiki tindakan Anda. Anda punya rencana tindakan, Anda benar-benar mengerjakan to-do list Anda setiap hari kalau perlu. Sehingga Anda tahu goals Anda yang besar. Anda mau punya income 1 miliar. Anda mau punya income, oke, kita mulai dari 100 juta dulu. Anda mau punya penghasilan 100 juta per bulan. Berarti sehari Anda harus punya income berapa? Anda bagi dalam seminggu. Berarti seminggu harus 25 juta. Sehari kurang lebih harus 5 juta. Ya, kalau Anda hitung waktu kerja produktif Anda, so sejam Anda harus menghasilkan berapa, Anda bisa pecah-pecahkan dan Anda benar-benar kerjakan. Dan setiap hari Anda menganalisa pencapaian Anda sampai berapa persen dan Anda perbaiki. Ya, miracle. Selanjutnya adalah say, convey, ya, convey your gratitude and enjoy the process. Ya, yaitu dalam prosesnya Anda harus bersyukur dan menikmati proses perjuangan Anda. Kalau Anda sudah lakukan tadi, Anda harus menikmati proses. Jadi seringkali orang bijak juga mengatakan, saya suka pepatah Chinese ya. Jadi karena filosofinya sangat dalam. Orang Chinese, peribahasa Chinese mengatakan, 不怕路遥远，只要有目的. Tidak takut perjalanan seberapa jauh, yang kita takutkan adalah tidak punya tujuan, atau tidak takut perjalanan seberapa jauh, yang penting kita punya tujuan. Jadi ketika kita punya tujuan, kita harus bersyukur dan enjoy the process. Mungkin Anda punya target, terus seringkali ada orang di sekitar Anda atau pribadi Anda sendiri meragukan bisa capai atau enggak, atau orang teman-teman tanya Anda, katanya kamu mau punya penghasilan 100 juta per bulan, sudah capai belum? Jangan ngomong doang dan sebagainya. Ya, dalam diri Anda harus punya sebuah sikap, yaitu gratitude, bersyukur. Jadi Anda bisa ngomong, kalau peserta seminar saya pasti tahu, kalau ada orang meragukan Anda, kalau ada orang menanyakan tentang pencapaian Anda, jawabannya apa? Peserta seminar saya pasti sudah tahu, yaitu jawabnya gampang, on the way. Saya sedang on the way menuju impian saya. Nah, kalau on the way, berarti semakin dekat dengan tujuan Anda kan. Anda harus semakin happy, semakin bersuka cita. Enjoy the process. I'm on the way untuk mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Bahkan 1 miliar per bulan contohnya. Atau lebih. Nah, Anda enjoy the process. Dan L selanjutnya miracle. Selanjutnya ada let go and let God. Ya, ini sangat dalam sekali. Sebenarnya ini udah kesimpulannya. Ya, ini adalah materi seminar saya yang 3 hari 2 malam, dan saya biasanya sesi ini saya sampaikan di sesi terakhir. Ini sangat penting, yaitu let go and let God. Ketika kita sudah do the best, kita sudah bersyukur dan sebagainya, langkah berikutnya adalah let go. Ya, let go itu adalah berserah. Kita udah do the best, jangan ngotot, let go. Let go itu bukan pasrah ya, tapi berserah. Do the best. Tidak melekat. Ingat ya. Let go and let God. Pasrah dan berdoa, dan pakai goal visualization. Biar Tuhan yang menyempurnakan benih-benih yang Anda tanam. Saya seringkali mengatakan tugas kita adalah menanam benih. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa dan berharap dapat sesuatu, tidak mungkin dong. Anda harus lakukan sesuatu. Do your best. Anda lakukan sesuatu dan serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan, biar Tuhan yang do the best. Ya, kita do the best, let God take care the rest. Oke? Dan selanjutnya adalah expecting the final result. Ya, ini yang dalam hukum The Secret, yaitu believe, ask, believe, and achieve. Nah, di situ adalah Anda tinggal menunggu, mengharapkan hasil akhir yang terbaik, yaitu expecting the final result. Jadi Anda tadi, kalau Anda simpulkan semua 7 langkah sukses, dia akan menjadi satu kata miracle. Dan saya doakan miracle bisa terjadi dalam hidup Anda kalau Anda terapkan DIY 1237 ini. Tulis di komen
Apa yang Anda pelajari, apa yang Anda belajar, Anda simpulkan di dalam komen, dan semoga bermanfaat. Teman-teman, saya doakan Anda semua lebih sukses, lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yes.